Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan. Saya dari FTKI. Di sini ingin mempresentasikan keamanan cyber dengan judul keamanan internet. Keamanan internet adalah semua masalah yang mencakup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Umumnya keamanan internet meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui form web, autentikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol. Menurut Teknopedia, keamanan internet bergantung pada sumber daya yang spesifik dan standar untuk melindungi data yang akan dikirim melalui internet, termasuk berbagai jenis enkripsi seperti Pretty Good, Privacy, atau PGP. Aspek lain dari setiap web aman termasuk firewall yang memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, dan anti-malware, anti-spyware, dan program antivirus yang bekerja dari jaringan tertentu atau perangkat untuk memonitor lalu lintas internet untuk lampiran berbahaya. Keamanan internet umumnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan pemerintah. Baik keamanan internet, melindungi rincian keuangan, dan banyak lagi dari apa yang ditangani oleh bisnis atau server badan dan perangkat keras jaringan. Keamanan internet tidak mencakup dapat mengancam runtuh bisnis e-commerce atau operasi lainnya, di mana data akan dialihkan melalui web. Macam-macam produk keamanan internet. Satu, ada antivirus. Antivirus software dan program keamanan internet dapat melindungi perangkat di program dari serangan dengan mendeteksi dan menghilangkan virus. Beberapa aplikasi keamanan gratis di internet untuk memilih dari semua platform. Dua, password manager. Password manager adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu user menyimpan dan mengatur password. Password manager biasanya menyimpan password terenkripsi dan membutuhkan pengguna untuk membuat master password. Macam-macam produk keamanan internet. Tiga, Switch Security. Jadi Switch Security pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 2003 oleh McAfee dan mengandung suite firewall, antivirus, dan anti-spyware, dan banyak lagi. Mereka mungkin sekarang menawarkan perlindungan pencurian, penyimpanan portable, pengecekan keamanan perangkat, browsing internet pribadi, awam anti-spam, file reader, atau membuat keputusan yang berhubungan dengan keamanan dan beberapa yang gratis sebagai minimal 2012. 4. Remedies. Jaringan lapisan keamanan. TCP atau IP protokol dapat dijamin dengan metode kriptografi dan protokol keamanan. Protokol ini mencakup Security Socket Layer atau disebut juga dengan SSL, diganti oleh Transport Layer Security atau disebut juga dengan TLS. Untuk lalu lintas web, Pretty Good Privacy atau PGP untuk email, dan IPsec untuk lapisan keamanan jaringan. 5. Internet Protocol Security atau IPsec. IPsec dirancang untuk melindungi TCP komunikasi atau IP dengan cara yang aman. Ini adalah salah satu set ekstensi keamanan yang dikembangkan oleh Task Force Internet. Ini memberikan keamanan dan otentikasi kepada layar IP dengan mengubah data menggunakan enkripsi. Dua jenis utama dari transformasi yang membentuk dasar dari IPsec, the Authentication Header dan ESP. Kedua protokol ini menyediakan integritas data, autentikasi data, dan layanan anti-replay. Protokol ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi untuk menyediakan diinginkan set layanan keamanan untuk internet protokol. Komponen dasar arsitektur keamanan IPsec dijelaskan dalam hal fungsi berikut. 1. Protokol keamanan untuk AHA dan ISP, asosiasi keamanan untuk manajemen kebijakan dan pengolahan lalu lintas, manual dan manajemen kunci otomatis untuk pertukaran kunci internet, algoritma untuk autentikasi dan enkripsi. Himpunan layanan keamanan yang disediakan pada layar IP termasuk kontrol akses, integritas data, proteksi terhadap replay, dan kerahasiaan. Jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall ada satu. Pertama, paket filter. Adalah generasi pertama firewall yang memproses lalu lintas jaringan pada paket per paket. Pekerjaan utamanya adalah penyaring lalu lintas dari sebuah host remote IP, sehingga diperlukan router untuk menyambungkan jaringan internal ke internet. Router ini dikenal sebagai screen router yang meninggalkan dan layar paket memasuki layar jaringan. 2. Stateful Packet Inspection. Dalam firewall stateful yang circuit level gateway adalah server proxy yang beroperasi pada tingkat jaringan dari Open System Interconnection. Mendefinisikan apa yang lalu lintas akan izinkan. Proxy circuit akan memasukkan paket jaringan yang berisi nomor port yang diberikan jika port diizinkan.
Keuntungan utama dari server proxy adalah kemampuannya menyediakan network address translation yang dapat menyembunyikan pengguna alamat IP dan internet. Efektif melindungi semua informasi internal dari internet. 3. Application Level Gateway. Application Level Gateway adalah firewall generasi ketiga, di mana server proxy beroperasi di bagian paling atas dari model OSI suite IP. Tingkat aplikasi sebuah paket jaringan diteruskan hanya jika koneksi didirikan menggunakan protokol yang dikenal. Application Level Gateway yang terkenal untuk menganalisis seluruh pesan daripada paket individual dari data saat data sedang dikirim atau diterima. Beberapa fitur keamanan browser. Komputer Anda rentan terhadap berbagai ancaman online kapanpun Anda menjelajahi web seperti virus, malware, and spyware. Kabar baiknya adalah browser web Anda sudah menyediakan banyak fitur keamanan built-in untuk melindungi komputer Anda, serta beberapa tips sederhana yang dapat Anda gunakan untuk tetap aman saat Anda online. 1. Memeriksa alamat situs web. Banyak situs web berbahaya sering menggunakan alamat web palsu untuk menipu penggunanya. Misalnya www.wellsfargo.com tampak mirip dengan www.wellsfargo.com tapi tanpa huruf S di tengah. Untuk mengecek ulang nama domain, ada cara yang baik untuk memastikan bahwa situs web yang akan dituju adalah situs web yang resmi dan terpercaya, bukannya situs web palsu yang tampak mirip dengan situs web yang sebenarnya. Bahkan beberapa browser web menggunakan nama domain yang lebih mudah dibaca. Pada contohnya di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa teks wellsfargo.com menggunakan warna yang lebih gelap pada address bar. 2. Periksa simbol keamanan. Beberapa situs web menampilkan simbol gembok di kotak isian alamat situs web. Simbol gembok ini sering tampak pada beberapa jenis website, seperti toko online, perbankan, dan lain-lain. Artinya situs web ini menggunakan koneksi HTTPS yang aman memasuki informasi pribadi Anda. Anda tidak akan melihat simbol ini pada situs web palsu dan hal demikian tidaklah masalah karena tidak semua situs web memerlukan tambahan lapisan keamanan ini. Namun Anda harus tetap berhati-hati dan menghindari memasukkan informasi-informasi penting seperti nomor kartu kredit Anda. 3. Perbarui browser web Anda secara berkala. Virus dan malware lainnya selalu diperbarui sepanjang waktu. Jadi sangat penting untuk memperbarui browser Anda secara berkala. Browser Anda biasanya akan memberitahu Anda ketika telah tersedia pemberian, tapi Anda dapat melakukan pemberian secara manual. Pada contoh ini, kami melakukan pemberian Google Chrome versi terbaru, tapi prosedur pemberian bervariasi, tergantung pada browser Anda. Menghindari spam and phishing. Internet merupakan media komunikasi yang esensial, mulai dari email, pesan instan, hingga sosial media. Sayangnya, internet juga populer di kalangan penjahat online. Agar Anda terlindungi dari penipuan email, virus, dan malware, serta pencurian identitas pribadi, maka Anda harus mengetahui bagaimana menghindari konten berbahaya seperti di inbox email Anda, termasuk spam and phishing. Anda mungkin pernah menerima email-email yang tidak diinginkan, misalnya iklan, yang biasanya disebut sebagai spam atau email sampah. Spam dapat membuat inbox Anda berantakan sehingga menyulitkan Anda menemui email-email yang Anda butuhkan. Bahkan lebih buruk lagi, spam sering berisi penipuan phishing dan malware yang dapat membahayakan komputer Anda. Untungnya sebagian besar penyedia layanan email saat ini sudah menyediakan beberapa fitur untuk membantu Anda melindungi inbox dari spam. Cara mengatasi spam. 1. Filter spam. Sebagian besar penyedia email akan memeriksa setiap email yang masuk ke inbox untuk memeriksa apakah email itu asli atau tidak. Jika email itu asli, Jika email itu spam, maka email tersebut akan ditempatkan ke folder spam, sehingga Anda terhindar dari ketidaksengajaan membukanya ketika memeriksa email Anda. Sistem filter spam ini tidak 100% sempurna, sehingga kadangkala email yang asli ditempatkan di folder spam. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa folder spam Anda secara berkala untuk memastikan Anda tidak kehilangan email penting. Banyak penyedia email juga menyiapkan fitur untuk menandai email sebagai spam. Contohnya Anda dapat menulis pesan dan klik tombol report spam pada Gmail. Hal ini membantu penyedia layanan email untuk menyaring email-email sejenis di masa mendatang. 2. Nonaktifkan fitur tampilan gambaran otomatis. Biasanya spam sering berisi gambar yang dapat dilacak oleh pengirimnya. Saat Anda membuka email, berkas gambar akan ditampilkan otomatis dan pelaku spam akan mengetahui bahwa spell email Anda adalah email yang aktif. Dan selanjutnya, pelaku tersebut akan mengirim lebih banyak spam. Anda dapat menghindari hal ini dengan mematikan fitur tampilan gambar otomatis dalam email. Mari kita lihat bagaimana pengaturannya di Gmail. Tetapi ingatlah bahwa cara pengaturannya bervariasi tergantung pada penyedia layanan email yang Anda gunakan.
Setiap Anda membuka email yang berisi gambar, maka Gmail akan mencegah gambar itu ditampilkan secara otomatis. Phishing. Phishing adalah pesan penipuan. Phishing adalah pesan penipuan yang bertujuan agar Anda memberikan informasi-informasi penting atau rahasia. Biasanya phishing mengatasnamakan dari pihak bank atau instansi resmi yang menyuruh Anda untuk memasukkan ulang password, verifikasi tanggal lahir, atau nomor kartu kredit. Pesan phishing tampak meyakinkan pada pandangan pertama karena sangat mudah bagi pelaku untuk membuat detail informasi yang meyakinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.